Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kita semua. Perkenalkan, nama saya Sumiati Putri Pratani Ombi dengan NIM 2020-64020 dari Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekologi Laut Dalam dengan dosen pengampuh Ibu Prijona Lokolo SPI MSI. Nah, di video ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang dampak antropogenik terhadap laut dalam. So, happy watching! Dampak antropogenik terhadap laut dalam. Sebelum kita membahas tentang dampak antropogenik terhadap laut dalam, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa sih antropogenik itu. Antropogenik berasal dari bahasa Yunani yang berarti buatan manusia, yang dalam pengertiannya adalah akibat yang ditimbulkan dari aktivitas atau kegiatan manusia berupa masukan suatu zat sumber pencemaran atau energi yang berbahaya. Bahaya antropogenik dapat berdampak buruk bagi manusia, organisme lain, dan ekosistem laut. Nah, karena dampak antropogenik yang dibahas berkaitan dengan laut dalam, maka kita harus mengetahui apa itu laut dalam. Laut dalam itu sendiri merupakan perairan atau dasar laut di mana kedalamannya lebih dari 1.800 meter. Dengan penetrasi cahaya yang minim dan temperatur yang rendah, yang artinya suhunya cenderung dingin dan perairannya cenderung gelap, sehingga mengakibatkan hewan dan tumbuhan yang hidup di laut dalam itu sangat sedikit, karena harus beradaptasi dengan kondisi laut dalam yang cukup ekstrem. Untuk potensi pencemarannya, karena terjadi proses pengendapan sehingga sampah-sampah atau bahan organik itu cenderung mengendap di dasar perairan, yang kemudian dapat memberikan dampak pada biota di laut dalam. Berikut merupakan beberapa dampak antropogenik terhadap laut dalam. Yang pertama yaitu mengganggu organisme laut dalam. Beberapa kegiatan seperti survei seismik, transportasi laut, dan penggunaan solar militer dapat mengganggu organisme laut yang menggunakan solar sebagai sarana komunikasinya. Yang kedua yaitu keracunan dan kematian biota laut. Beberapa aktivitas seperti pembuangan limbah pabrik dan tumpahan minyak di laut dapat mempengaruhi kualitas perairan yang dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen. Hal ini dapat menyebabkan organisme laut kekurangan oksigen sehingga mengalami keracunan hingga kematian. Yang ketiga yaitu terganggunya perkembangan biota laut. Hal ini diakibatkan karena sampah plastik yang ada di lautan. Mikroplastik yang dikonsumsi oleh biota laut seperti fitoplankton, sedangkan makroplastik yang dikonsumsi oleh biota laut berukuran besar dapat menyebabkan gangguan reproduksi, gangguan metabolisme, serta cacat pada anggota tubuh biota laut. Dan yang keempat yaitu rusaknya ekosistem laut. Kegiatan industri yang menghasilkan gas dapat menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang dapat meningkatkan laju penyerapan karbon dioksida di atmosfer, sehingga meningkatkan keasaman laut. Hal ini berdampak pada kemampuan pembentukan terumbu oleh organisme karang dan juga pembentukan cangkang atau rangka pada organisme bercangkang. Selain itu, konsentrasi gas rumah kaca juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan, di mana kita tahu organisme seperti karang sangat sensitif terhadap panas, di mana kenaikan suhu 1 derajat dari suhu optimumnya dapat menyebabkan pemutihan karang atau coral bleaching. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. So, thanks for watching and see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.